Istri sibuk kerja keras cari nafkah, suami sombong gelar sarjana. Satu kalimat istrinya bikin ia diam. Bagi sebagian orang, tingginya tingkat pendidikan membuat mereka menilai tinggi dirinya, merasa pintar, termasuk kaum intelek, bahkan tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang sekolah saja tidak selesai. Namun sayangnya, gelar itu fakta membuktikan tidak menjamin kesuksesan. Seperti kisah suami istri ini, dilansir dari Show.com, seorang istri berhasil membuat profesor pun diam jika mendengar kalimatnya. Pria itu bernama John, seorang pria lulusan sebuah universitas ternama yang hidup di sebuah rumah yang sederhana bersama dengan istrinya, Leah. Kehidupan John selesai kuliah sangat sederhana dan penuh kemalasan. Keluarga kecil ini hidup dari uang yang didapat dengan susah payah oleh Leah. "Aku ini lulusan perguruan tinggi, mana bisa kerja asal-asalan. Kamu ini cuma cewek, ngerti apa?" kata John waktu istrinya meminta John untuk juga bekerja. "John, kalau gitu, aku kan selalu pulang malam habis kerja. Kamu masak nasi ya di rumah," kata Leah saat dia dan John mengobrol di depan TV yang menyala. "Aku ini cowok yang bakal punya kerjaan gede. Soal masak nasi sama beres-beres rumah, itu urusan kalian para cewek," katanya sambil terus menonton acara TV yang ada di depannya. Leah hanya bisa masuk ke kamar dengan sedih. Tapi kata-kata John ini tidak membuat Leah menyerah. Esokan harinya, dia menanyakan lagi kepada John, "Kalau gitu, kamu pagi-pagi ikut aku aja jaga kiosku yang kecil itu. Sekarang ini pengunjung mulai banyak. Aku susah kalau kerja sendirian. Kalau kita suami istri sama-sama usahakan tempat itu dan usahanya jadi besar, kan lumayan juga." Sejak awal, Leah sudah berpikir untuk meminta John menemaninya berjualan sop buntut yang sedang dia jalani. John juga sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Dia pikir tidak ada salahnya juga kalau John membantunya membesarkan usaha berjualannya. Tapi tak disangka, John membalikan kepala dari game yang sedang dia mainkan di komputer dan berkata, "Alah, yang kamu punya itu kan cuma kios kecil. Gak mungkin bisa gede. Lagian aku ini orang terpelajar. Masa susah-susah belajar cuma jadi pedagang?" John kemudian menutup mulutnya, membalikkan kepalanya ke layar komputer dan meneruskan permainannya. Leah hanya bisa meneruskan perjuangannya sendirian. Tidak hanya berjualan, sepulang kerja dia juga masih harus membereskan rumah yang berantakan. Sedangkan suaminya, John, hanya bisa bermain game setiap hari, nonton TV, atau keluar dengan kakaknya untuk minum bir dan berjudi. Suatu hari, saat John mendengar ada orang yang menggosipkan soal sop buntut Leah yang mulai diincar oleh perusahaan besar dan mereknya ingin dibeli, dia kaget. Tidak sedikit juga gosip yang beredar kalau Leah mungkin bisa menjadi salah satu manajer dari perusahaan besar tersebut. John kemudian langsung pulang dan mencari istrinya. "Leah, katanya sop buntut kamu mulai diincar perusahaan besar dan kamu bisa jadi manajer di sana." "Iya, kenapa?" jawabnya sambil menyiapkan makan malam sembari membelakangi John. Itu perusahaan besar yang aku bahkan juga pernah dengar. Kamu bisa nggak rekomendasiin aku ke dalam? Kamu punya pengalaman di bagian produksi?" "Nggak ada." "Kamu punya pengalaman jadi pemimpin tim?" Kayaknya nggak ada." "Kamu punya pengalaman kerja di dalam kelompok?" "Nggak ada." "Terus kamu mau kantor kita harapin apa dari kamu?" "Tapi aku lulusan universitas. Seenggaknya aku pernah belajar di sekolah dulu." Gak lama setelah kejadian ini, John mendapat secarik surat yang di dalamnya bertuliskan tulisan tangan istrinya beserta dengan selembar surat permohonan cerai. Ini yang tertulis di dalamnya. "Kamu bisa masak nasi nggak?" "Nggak." "Kamu bisa bersihin rumah?" "Nggak." "Kamu pernah ngalamin kesusahan yang aku alami selama ini?" "Nggak."
Apa kamu pernah berusaha keras buat merawat keluarga? Enggak. Aku ini perempuan. Aku ini istrimu. Aku kerja susah-susah, kerja capek-capek di luar. Kamu cuma bisa main game dan menghabiskan uang untuk minum bir. Aku udah kerja susah-susah, tapi pulang masih harus beresin rumah. Di matamu semua itu hal yang harus kulakukan dan kewajibanku seorang. John, pekerjaan yang baik pun hilang karena kamu gak mau berusaha. Perasaanku juga sudah dingin seiring waktu. Sekarang, karena kerja juga kewajibanku, cari uang untuk keluarga juga kewajibanku, bersihin rumah juga kewajibanku. Kamu pergi aja dari hidupku, karena keluargaku gak perlu seorang pria yang bahkan gak bisa jadi suami. Kesempatan itu terkadang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu terkadang tidak datang tanpa disertai usaha yang cukup. Ingin punya mimpi yang besar, boleh. Ingin punya pekerjaan yang baik, tentu tidak salah. Ingin mimpi dan cita-citamu tercapai, tentu itu hal yang baik. Tapi jangan lupa, setiap hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Setiap kesempatan datang dari usaha dan bukan hanya kata-kata belaka. Bermimpi boleh, tapi jangan lupa berusahalah untuk mencapai mimpi itu.